Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dengan hati yang gembira. Perkenalkan, saya Debbie Delian, mahasiswa Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu BIPA 1. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, dimulai. Untuk berdoa, selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada pembelajaran BIPA tahap 1 saat ini. BIPA tahap 1 merupakan tahapan awal untuk pembelajaran Bahasa Indonesia Penutur Asing. Untuk teman-teman semua, apakah teman-teman semua tahu tentang hobi? What it is hobby? Untuk kita semua, pasti mempunyai hobi masing-masing yang berbeda. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu hobi. Hobi yaitu kegemaran atau kesenangan istimewa yang dilakukan pada waktu senggang. Waktu senggang itu apa sih? Waktu senggang itu adalah waktu di mana kita tidak beraktivitas seperti adanya pekerjaan atau hal-hal yang lain. Hobi di setiap orang berbeda-beda. Seperti halnya saya, hobi saya di sini membaca novel. Nah, ini adalah salah satu contoh hobi yang ada di Indonesia. Beberapa di sini ada hobi membaca, yang kedua memasak, yang ketiga menonton televisi, yang keempat memancing, yang kelima bermain sepak bola, dan yang keenam bersepeda, dan yang ketujuh menyanyi, yang kedelapan menari, yang kesembilan berkebun, dan yang 10 bermain game. Ini adalah beberapa contoh hobi yang sering kali orang Indonesia lakukan di waktu senggang dengan kegemarannya masing-masing. Sedangkan hobi yang ada di rekan-rekan kalian di negara-negara luar, negara-negara lain, yaitu seperti hiking, camping, ski, snowboarding, skateboarding, yoga, fotografi, traveling, dan salah satunya itu melukis. Untuk hobi yang ada di negara lain, di negara Indonesia pun ada seperti melukis dan juga fotografi, dan yang sekarang yang sedang hits yaitu yoga. Untuk itu, sebelum kita melihat beberapa video yang ada di pembelajaran kali ini, harap teman-teman untuk menyiapkan alat tulis seperti buku dan juga pulpen. Oke teman-teman semua, di sini adalah salah satu hobi yang banyak digemari oleh orang-orang Indonesia, yaitu pertama, bermain gitar. Mungkin di negara kalian semua ada yang satu hobinya yaitu bermain gitar atau bermain musik. Kemudian yang kedua yaitu renang atau swim. Di negara-negara lain juga ada ya pastinya, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, ini salah satu keanekaragaman di budaya Indonesia yaitu adanya tari.
Berbagai jenis tarian yang ada di negara Indonesia, itu dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda tarian. Dan yang selanjutnya yaitu bernyanyi atau sing. Di Indonesia, banyak sekali yang menggemari menyanyi, dan pasti di negara-negara kalian juga banyak penyanyi-penyanyi hebat. Dan yang selanjutnya yaitu memasak, cooking. Di Indonesia, memasak sudah menjadi warisan dari turun-menurun. Saat ini, kuliner di Indonesia sangat sekali beraneka ragam. Dan selanjutnya yaitu bermain sepeda. Bermain sepeda di sini sekarang bukan hanya dari anak kecil, namun untuk remaja, dewasa, dan bahkan orang-orang yang sudah pensiun atau yang lanjut usia juga suka bermain sepeda untuk melakukan olahraga. Nah, mungkin dari itu aja yang dari video yang dapat saya tampilkan. Kemudian kita akan pelajari tentang lebih dalam lagi apa itu hobi. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah melihat beberapa hobi yang ada di Indonesia, selanjutnya yaitu hobi yang paling unik di Indonesia, yaitu memancing. Mungkin di negara-negara lain memancing bukan hanya hobi yang begitu unik, tapi di Indonesia merupakan hobi yang unik, di mana memancing itu bukan hanya di kolam, tapi bisa di sungai, atau mungkin di rawa, kemudian di laut. Jadi memancing ini malah salah satu menjadi hobi terunik yang ada di Indonesia. Untuk teman-teman semua, adakah yang mau dipertanyakan tentang hobi-hobi yang ada di Indonesia? Jika tidak, mari kita lanjut untuk membuat pola kalimat dari hobi. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, yaitu untuk menyiapkan pulpen atau alat tulis dan juga buku. Untuk apa? Kita akan belajar mengenai pola kalimat sederhana. Di sini ada pola kalimat sederhana. 1. Gunakan pola ini. Saya suka hobi. Saya suka ditambahkan hobi. Dengan contoh, saya suka memasak. Jadi saya suka ditambahkan hobi. Hobi ini bebas. Seperti contoh yang kedua. Saya suka membaca. I like reading. Yang kedua, hobi saya adalah ditambahkan hobi. Contoh 1, hobi saya adalah bersepeda. Hobi saya adalah ditambahkan hobi itu bebas. Yang kedua, contohnya yaitu hobi saya adalah fotografi. Untuk teman-teman semua, sekarang kita menggunakan pola kalimat sederhana yang nomor 1 dulu ya. Saya suka ditambahkan hobi. Apakah itu hobinya menulis, atau misalnya hobi seperti tadi yang unik di Indonesia yaitu menari, kemudian ada memancing, atau misalnya berlari, karena kalian itu merupakan atlet, atau misalnya hobi-hobinya yaitu seperti ski, atau hobi-hobi yang lain. Dalam waktu 30 detik saya akan berikan untuk menulis. Untuk teman-teman semua, apakah pola 1 sudah selesai? Jika pola 1 sudah selesai, maka kita lanjut pola yang kedua. Hobi saya adalah ditambahkan hobi. Contoh di sini adalah hobi saya adalah bersepeda. Atau mungkin hobi saya adalah fotografi,
hobi saya adalah berenang, hobi saya adalah memotret, atau misalnya hobi saya adalah memasak. Oke, diberikan waktu dalam 30 detik dari sekarang. Silahkan. Oke, untuk teman-teman, waktunya sudah habis. Dan tadi kita sudah menggunakan pola 1, pola 2, dan yang selanjutnya adalah pola ketiga. Pola ketiga ini adanya kata kerja. Misalnya, saya hobi ditambahkan kata kerja. Saya hobi berenang. Kemudian, saya hobi menyanyi. Saya hobi ditambahkan kata kerja. Saya hobi menulis. Saya hobi bermain musik. Untuk teman-teman semua, mari kita lakukan untuk pola yang ketiga. Apakah sudah ada yang selesai? Jika sudah selesai, nanti kita akan kumpulkan bersama-sama setelah pembelajaran ini berakhir. Oke teman-teman, dari pola kalimat sederhana ini, kita dapat mengetahui apakah itu hobi kita di waktu senggang atau seharian kita, atau bagaimana kita mempraktikkan hobi itu di suatu tempat. Misalnya, kalau kita seorang siswa atau seorang murid, kita bisa mengambil dengan pola yang ini. Saya suka hobi membaca. Saya suka membaca. Atau mungkin kita yang sudah berpengalaman dalam fotografi, kita bisa menggunakan pola kalimat sederhana yang kedua, yaitu seperti hobi saya adalah fotografi. Atau mungkin teman-teman semua di sini ada yang sudah bekerja sebagai chef, itu bisa menggunakan pola 1. Teman-teman, yang ketiga, saya hobi ditambahkan kata kerja. Saya hobi sekali dalam ini, saya hobi berenang. Atau mungkin saya hobi meminum teh. Mungkin minum teh itu bisa diulangi beberapa kali dalam sehari. Atau saya hobi memakan. Kemudian di sini saya hobi menyanyi. Saya hobi berenang. Atau saya hobi bermain musik. Dari pola kalimat sederhana ini, di manakah yang paling sulit untuk dipahami? Silahkan untuk menjawab. Menjawab cukup di dalam kertas saja ya. Untuk nanti pas terakhir kita akan cek bagaimanakah pembelajaran kita hari ini, apakah pembelajaran hari ini memberikan hasil untuk teman-teman semua. Selanjutnya kita akan mempelajari latihan sederhana. Yang pertama, menjawab pertanyaan berikut. Apa hobi kamu? Silakan dicatat di bukunya masing-masing atau di kertas dengan menggunakan alat tulis. Apa hobi kamu? Hobi kamu. Yang kedua, kamu suka olahraga atau tidak? Cukup untuk dijawab dengan ya atau tidak. Kamu suka olahraga atau tidak? Cukup dijawab dengan ya atau tidak. Kemudian, pertanyaan yang ketiga. Hobi apa yang populer di negara kamu? Jika tadi di Indonesia, hobi yang paling populer adalah hobi memancing. Atau misalnya hobi bermain musik. Musiknya yaitu musik tradisional. Atau mungkin hobinya yaitu menari dengan tarian tradisional. Dan kalian, teman-teman di sini semua pasti mempunyai hobi yang berbeda, dan di mana hobi-hobi itu yang paling populer di negara kalian semua.
Hobi apa yang paling populer di negara kamu? Silahkan dijawab. Untuk ketiga pertanyaan dari kelatihan sederhana yang poin A, apakah sudah dijawab semua? Jika sudah, kita akan melanjutkan untuk latihan sederhana di poin B, yaitu lengkapi kalimat. Seperti halnya dengan pola sederhana 1 dan 2 dan 3 tidak berbeda jauh dengan lengkapi kalimat ini. Yaitu pertanyaan nomor 1. Hobi saya adalah titik-titik. Hobi saya adalah titik-titik. Hobi yaitu merupakan kegemaran kalian. Apa titik-titik kalian isi? Boleh diisi dengan misalnya bernyanyi, bermain musik, bersepeda, menulis, membaca, atau fotografi, atau yang lainnya. Itu bebas sesuai dengan apa yang kalian minati dan kalian gemari. Oke, jika sudah menjawab dari lengkapi kalimat poin B, mungkin kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Saya suka titik-titik pada hari libur. Nah, untuk kalian pada hari libur atau weekend, itu biasanya ngapain? Atau hobinya biasanya apa? Apakah cuma menonton televisi? Ataukah cuma bermain handphone, bermain game yang saat ini sedang hits, bermain game online, atau yang lainnya? Seperti halnya di Indonesia, hobi saya yaitu saya suka titik-titik pada hari libur. Bisa untuk dilengkapi dengan berenang. Saya suka berenang pada hari libur. Atau bisa juga saya suka menonton televisi pada hari libur. Atau mungkin saya suka mengerjakan pekerjaan rumah pada hari libur. Nah, itu merupakan salah satu hobi yang ada di Indonesia. Atau bisa saya suka memasak pada hari libur. Untuk rekan-rekan semua yang sudah bekerja, mungkin pada hari libur itu biasanya kalian membersihkan rumah, atau memasak, ataupun pergi ke pasar, atau bagaimana kalian untuk berjalan-jalan dan juga menikmati weekend. Oke teman-teman, untuk latihan sederhana mengenai poin A dan juga poin B sudah selesai untuk dikumpulkan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan terkait tentang hobi? Atau di sini masih ada yang bingung, apa sih hobi sebenarnya? Bisa saya ulangi, hobi adalah kegemaran seseorang yang dimana dilakukan di waktu senggang atau di waktu yang tidak ada pekerjaan. Seperti halnya dilakukan di waktu libur, atau setelah selesai melakukan pekerjaan, atau lainnya di waktu-waktu senggang, yang dimana waktu-waktu itu tidak sibuk. Hobi itu banyak, seperti halnya membaca, menulis, memfoto, atau biasa kita sebut fotografi. Dan yang selanjutnya yaitu hobi yang terunik di Indonesia, seperti yang tadi awal saya bilang, yaitu memancing, yaitu memancing ikan, entah itu di kolam, atau mungkin di sawah, atau mungkin ada di rawa. Kalau di Indonesia, memancing itu menjadi budaya setiap orang. Ada yang tahu kenapa hobi memancing menjadi hobi terunik di Indonesia? Karena hobi memancing bukan hanya digemari oleh seorang laki-laki, tetapi digemari juga untuk seorang perempuan. Memancing di sini dalam hal ini untuk memancing ikan yang dimana adanya di kolam, di sungai, maupun di laut. Untuk di negara-negara lain, hobi kita ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Karena terletak apa? Terletak karena
musim-musim yang ada di Indonesia berbeda dengan negara lain. Atau hobi-hobi unik yang kedua yaitu seperti tarian. Tarian ini adalah sebuah tarian yang ada di Indonesia. Indonesia itu kaya keanekaragaman yang dimana setiap daerah mempunyai tarian. Seperti halnya Jawa Barat, ia mempunyai tari Jaipong. Dan bahkan negara-negara lain pun mungkin ada tarian, tetapi berbeda dengan tarian Indonesia. Nah teman-teman, untuk BIPA tahap 1 atau BIPA pemula tentang pembelajaran hobi, saya cukupkan sampai di sini. Sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, berikan saya waktu untuk pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umurku panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat untuk kita semua.